Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Kita nanti di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen ya untuk P3K di tahun 2024 ini ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi teman-teman khusus untuk tenaga honorer ya di kategori ini ya. Mungkin teman-teman juga sudah paham teman-teman. Nanti semua ya tenaga honorer sudah mengikuti di proses ini. Silahkan teman-teman nanti bersiap di tanggal 24 sampai dengan 31 Desember 2024. Dan di sini teman-teman ya mari banyak-banyak berdoa ya. Semoga nanti teman-teman bisa menjadi P3K penuh waktu ya. Jadi nanti di sini nanti di tanggal 24 sampai dengan 30 Desember itu ada penentuan terkait dengan status kelulusan teman-teman ya. Nanti apakah teman-teman nanti menjadi P3K penuh waktu ataupun menjadi P3K paruh waktu. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya. Silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukadr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi untuk tenaga honorer yang mana teman-teman banyak-banyak berdoa, yang mana nanti di tanggal 24 sampai dengan 31 Desember ini adalah merupakan penentuan ya. Nanti teman-teman itu nanti lolos di P3K, masuk di penuh ataupun di paruh waktu. Nah, kita ingatkan kembali teman-teman yang mungkin bagi teman-teman yang kemarin sudah ikut di tahap 1 ya, sudah melakukan resume pendaftaran, teman-teman sudah mencetak ya untuk di kartu pendaftarannya ya. Jadi sudah mencetak kartu pendaftaran untuk P3K di tahun 2024. Nah, berikutnya ketika teman-teman dinyatakan lolos untuk seleksi administrasi ya. Jadi kemarin ada tahap awal yaitu adalah di seleksi administrasi. Nah, berikutnya ketika teman-teman sudah dinyatakan di seleksi administrasi, nah berikutnya teman-teman adalah mengikuti ujian ya, atau mengikuti seleksi untuk seleksi teknisnya ya. Jadi untuk mengikuti di seleksi teknis untuk P3K. Nah, berikutnya teman-teman setelah teman-teman dinyatakan mengikuti ujian ya, setelah teman-teman mengikuti ujian, maka langkah yang terakhir itu adalah di sini teman-teman ya, yaitu adalah memperhatikan terkait dengan jadwal seleksi pengadaan P3K. Nah, ini khususnya bagi teman-teman yang ikut di P3K di tahap 1 ya. Jadi untuk teman-teman pelamar prioritas ya untuk P1 dan juga untuk D4 di Bidan Pendidik tahun 2023, ex tenaga honorer kategori 2 ya atau THK2 dan tenaga non ASN yang terdaftar di database PKN. Nah, di sini teman-teman sesuai dengan informasi yang kita sampaikan ya. Nanti teman-teman di tanggal 24 ya, di tanggal 24 ini sampai dengan di tanggal 31 Desember 2024 ini adalah pengumuman hasil kelulusan teman-teman ya. Nah, ini perlu diingat teman-teman ya. Jadi untuk pengumuman hasil kelulusan ini nantinya ya dimulai besok ya, dari tanggal 24 sampai 31 Desember 2024. Ini tentunya bagi rekan-rekan yang sudah mengikuti tahap 1 yang sudah melalui pendaftaran seleksi ya, tanggal 1 sampai dengan 20, terus sudah ada seleksi administrasinya ya kemarin yang sudah disampaikan di Pasca Sanggah ya. Di sini pengumuman Pasca Sanggah di tanggal 5 sampai dengan 11 November 2024. Terus berikutnya ada pelaksanaan seleksi kompetensinya ya. Di poin 11 ini pelaksanaan seleksi kompetensi dilakukan tanggal 2 sampai dengan 19 Desember 2020. Nah, berikutnya teman-teman sampai hari ini nanti adalah pengolahan nilai seleksi kompetensi. Nah, berikutnya di poin 13, nah itu nanti di tanggal 24 ya sampai dengan 31 Desember ya, ini adalah rentang waktunya ya. Jadi nanti untuk pengumuman hasil kelulusan ini nanti yang menentukan apakah teman-teman itu mendapatkan formasi apa tidak ya, artinya nanti menjadi P3K penuh waktu ataupun menjadi P3K paruh waktu ya, tentunya di sini. Nah, perlu diingat teman-teman untuk P3K yang penuh dan paruh waktu itu kan hanya di P3K teknis teman-teman ya. Jadi untuk yang di P3K guru ya tentunya tidak ada P3K paruh waktu ya. Jadi guru itu tidak ada di P3K paruh waktu itu ya. Jadi teman-teman nanti
banyak-banyak berdoa ya di tanggal 24 sampai dengan 31 Desember 2024 ini, semoga nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi dan diangkat menjadi P3K penuh waktu gitu ya. Nah, terus berikutnya kita ingatkan kembali teman-teman ya. Jadi untuk di proses berikutnya ya, nanti ketika teman-teman sudah dinyatakan ya di sini, misalkan teman-teman berhasil mendapatkan formasi ya dengan berdasarkan nilai terbaik ya, berikutnya nanti di sini ada pengumuman hasil kelulusan ya, pengumuman hasil kelulusan ini, dan berikutnya nanti yang mendapatkan formasi ya, jadi semuanya ya P3K penuh waktu teman-teman yang mendapatkan formasi nanti bersiap untuk pengisian daftar riwayat hidup ya. Nanti kita akan bahas di video kita berikutnya nanti bagaimana sih cara pengisian NIP P3K nya. Nah, itu dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2024. Berikutnya ada usul penetapan NIP di tanggal 1 sampai dengan 28 Februari 2025 ya. Jadi teman-teman nanti misalkan nanti mendapatkan formasi ya, tentunya nanti teman-teman tinggal menunggu ya untuk pengisian DRH ini nanti di laman SSJSN. Nanti kita akan bahas bagaimana cara pengisiannya. Nah, terus berikutnya teman-teman kita ingatkan dulu untuk prioritasnya ya. Jadi untuk prioritas, jadi kriteria pelamar dan pengisian formasi. Jadi ini untuk pemenang formasinya ya, kita ingatkan kembali teman-teman. Jadi untuk pemenangnya ya, atau untuk prioritas kelulusannya ya. Jadi untuk prioritas kelulusan itu yang pertama itu adalah bagi pelamar prioritas ya. Jadi pelamar prioritas ini ada P1 untuk guru dan D4 untuk bidan mudik di tahun 2024. Ini adalah pemenang pertamanya. Jadi kalau misalkan nanti ada ini ya di P guru misalkan, kalau dia P1 ya dia yang paling tinggi ya prioritasnya ya. Nah, setelah ini kalau misalkan di sini masih ada sisa formasi ya, nanti baru ke poin 2 yaitu adalah X tenaga honorer kategori 2. Ya, di sini ya misalkan di sini ada formasinya 4 misalkan ya. Nah, di sini pelamarnya hanya 1 ya. Nah, berarti kan 1 masuk. Terus masih ada sisa 3 ya, nanti baru masuk di sini. Di sini ada berapa? Misalkan di sini ada 2 ya, berarti kan ini semuanya masuk ya. Berarti formasinya masih 1 dan 1 nanti akan masuk di C ini. Ada jadi ada kriteria prioritas pelamarnya. Ya, jadi seperti di video kita sebelumnya ya, kita sudah membahas terkait dengan prioritasnya. Jadi yang bisa mendapatkan formasi itu adalah berdasarkan nilai yang terbaik ya. Jadi berdasarkan peringkat nilai terbaik, tetapi perlu diingat ya bahwa di sini nanti ya ada prioritasnya ya. Jadi ada prioritasnya. Nah, ini mulai dari sini tadi ya. Jadi tentunya kalau pendaftarnya semakin banyak ya, dari misalkan P1 ya, tentu yang di bawahnya ini yang menunggu sisa formasinya ya, masih ada apa tidak. Jadi ini adalah urutan prioritasnya. Mungkin teman-teman sudah melihat video kita sebelumnya ya terkait dengan prioritas kelulusannya. Jadi didasarkan pada ini ya, A, B, C, dan D. Ya, D ini yang paling akhir yaitu adalah tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Nah, ini yang saat ini ya dia daftar di tahap 2. Ya, kalau untuk tahap 1 kan di 3 poin ini ya. Tahap 1 ya, nanti berikutnya nanti di tahap 2 itu adalah di poin D ini ya. Terus berikutnya teman-teman nanti bagaimana cara melihat kelulusan P3K-nya ya. Jadi untuk melihat kelulusan P3K, apakah teman-teman itu mendapatkan formasi apa tidak ya menjadi P3K penuh waktu atau paruh waktu ya. Nah, nanti teman-teman yang pertama bisa melalui SSJSN. Nanti kita akan bahas di video kita berikutnya. Yang kedua bisa melalui link resmi dari instansi terkait teman-teman ya. Jadi nanti untuk melihat hasil kelulusannya ya untuk pengumuman P3K itu nanti bisa melalui 2 portal ini ya. Nanti kita akan bahas di video-video kita berikutnya. Oke teman-teman ya, nanti kita akan di video berikutnya kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara melihat pengumuman kelulusan untuk P3K di tahun 2024 ini ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya ya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.